adalah cerita tentang tak sengaja bertemu dengan anak sapi liar. Pemuda desa ini mendapatkan karomah ini. Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis di desa Gunung Madu. Udara segar berbaur dengan aroma tanah basah dan daun-daun yang lembab, menciptakan kesan damai yang jarang dirasakan di kota. Di tepi hutan, Haris, pemuda desa berusia sekitar 20 tahun, sedang menyiapkan peralatan untuk menggembalakan kambingnya. Dengan celana panjang sederhana dan baju lengan panjang yang digulung, ia terlihat biasa saja, namun matanya menyimpan keteguhan yang jarang terlihat pada pemuda seusianya. Sejak kecil, Haris dikenal rajin dan penuh rasa ingin tahu. Ia selalu membantu orang tua dan tetangga, dari menanam padi hingga memperbaiki pagar rumah. Namun, Haris memiliki satu kelemahan, rasa ingin tahunya sering membawanya ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Hari ini, rasa ingin tahunya itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Haris memanggil kambing-kambingnya dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju hutan kecil di belakang desa. Pepohonan tinggi dan rimbun membentuk kanopi hijau, sehingga sinar matahari menembus hanya dalam bentuk garis-garis emas yang menari di tanah. Burung-burung berkicau riang, dan sesekali seekor tupai melompat dari satu cabang ke cabang lain, seakan menyambut kedatangan Haris. Saat menapaki jalan setapak itu, Haris merasakan sesuatu yang aneh. Dari arah semak-semak terdengar suara gemerisik yang tak biasa. Biasanya, suara itu hanya berasal dari binatang kecil seperti burung atau kelinci. Namun kali ini terdengar seperti tangisan kecil, lemah, namun pilu. Haris berhenti, menoleh ke sekeliling. Jantungnya berdebar lebih cepat. "Siapa di sana?" panggil Haris dengan suara lembut tapi tegas. Tidak ada jawaban. Namun gemerisik itu semakin dekat. Haris mengambil langkah hati-hati, menyingkirkan ranting dan dedaunan yang menutupi jalan. Di balik semak, ia melihat sosok kecil, seekor anak sapi liar, tubuhnya basah, lumpur menempel di kaki-kakinya, dan matanya yang besar menatap Haris dengan ketakutan dan kesedihan. Haris terdiam sejenak. Anak sapi itu terlihat sangat kurus, hampir seperti kekurangan makan. Napasnya berat, dan ia tampak terjebak di lumpur di tepi sungai kecil. Rasa kasihan Haris mengalahkan rasa takutnya. Ia merunduk dan perlahan melangkah mendekat. "Halo, tenang. Aku tidak akan menyakitimu," kata Haris dengan lembut. Suaranya menenangkan, dan anak sapi itu tampak sedikit rileks. Namun begitu Haris mencoba menariknya, kaki anak sapi itu tersangkut lebih dalam di lumpur. Haris menelan ludah, menunduk dan memikirkan cara cepat menyelamatkannya. Ia mengambil ranting panjang, menyelipkannya di bawah kaki anak sapi, lalu dengan hati-hati menariknya ke arah tanah yang lebih padat. Anak sapi itu bergetar ketakutan, namun tidak mencoba melawan. Setelah beberapa menit perjuangan, anak sapi itu berhasil keluar dari lumpur. Kakinya masih gemetar, tapi ia berdiri tegak, menatap Haris dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Haris tersenyum, merasakan kelegaan luar biasa. "Namamu siapa, ya?" tanya Haris sambil mengelus kepala anak sapi itu. Tentunya, ia tahu sapi itu tidak bisa menjawab. Namun ada perasaan aneh di dadanya, seperti anak sapi itu memahami kata-katanya. Sesuatu dalam pandangan anak sapi itu membuat Haris merasa ada ikatan yang tak biasa, seolah mereka saling mengenal tanpa perlu kata. Setelah memastikan anak sapi itu aman, Haris memutuskan untuk membawanya ke tempat yang lebih kering dan aman. Ia membimbing anak sapi itu melalui jalan setapak, berhati-hati agar kaki lembutnya tidak tergelincir. Sepanjang perjalanan, Haris merasa ada kehangatan yang mengalir dari sapi itu, seperti energi lembut yang membuat hatinya tenang. Sesampainya di tepi ladang desa,
Haris menepikan anak sapi itu. "Di sini kau aman," katanya. Anak sapi itu mengedipkan mata, dan untuk pertama kalinya tampak seolah tersenyum. Namun setelah beberapa saat, anak sapi itu menatap ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa peringatan, anak sapi itu berlari kembali ke hutan. Haris memandanginya, bingung namun juga merasa lega. "Entahlah, mungkin kau harus kembali ke rumahmu," gumam Haris. Namun hatinya terasa aneh. Ada sesuatu yang berbeda tentang anak sapi ini, sesuatu yang membuatnya yakin pertemuan ini bukan kebetulan. Hari itu, Haris kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, senang karena berhasil menolong makhluk tak bersalah, tapi juga penasaran dengan energi aneh yang mengalir dari anak sapi itu. Ia tidak tahu, tapi pertemuan singkat ini akan menjadi titik awal dari perjalanan hidupnya yang penuh karomah, ujian, dan keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam harinya, saat Haris duduk di beranda rumah, ia menatap bintang-bintang dan merenung. Suara hutan yang malam itu tenang terasa berbeda, seolah binatang-binatang di hutan menyapanya. Ia tersenyum samar. "Mungkin aku baru saja bertemu teman baru. Tapi, teman ini lebih istimewa dari yang kukira." Dan tanpa Haris sadari, di jauh dalam hutan, anak sapi liar itu menatap ke arah rumahnya, matanya bersinar lembut di bawah sinar bulan. Sesuatu yang misterius berdenyut di udara malam itu, seolah dunia mulai membuka rahasia yang hanya bisa dilihat oleh hati yang tulus. Beberapa hari setelah pertemuan dengan anak sapi liar, kehidupan Haris mulai terasa berbeda. Awalnya, ia mengira semua yang terjadi hanyalah kebetulan, tetapi tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Pagi itu, Haris bangun lebih awal seperti biasanya. Suara ayam berkokok dan embun pagi masih menempel di rerumputan. Ia berjalan ke ladang sambil membawa cangkul, berniat membersihkan gulma di kebun singkongnya. Namun begitu menjejakkan kaki di ladang, ia merasakan sensasi aneh. Tanah di bawah kakinya terasa lebih hangat, lebih hidup. Bunga-bunga kecil yang semalam tampak layu kini tegak dengan warna yang lebih cerah, seolah disiram oleh embun yang tak terlihat. Haris mengernyitkan kening. "Ini, apa yang terjadi?" gumamnya. Ia menunduk dan menyentuh batang singkong. Rasa hangat menjalar di tangannya, dan seketika daun-daun yang sebelumnya layu perlahan kembali segar. Haris terdiam, merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Hari itu, ia memutuskan memeriksa ladang tetangganya. Ternak desa, ayam, kambing, bahkan sapi, tampak lebih sehat dari biasanya. Seekor sapi tua yang seminggu terakhir sakit, kini berdiri tegak dan menggeram pelan, seakan mengekspresikan rasa lega. Anak-anak sapi bermain di halaman tanpa takut terjatuh atau terluka. Warga desa mulai memperhatikan perubahan ini. "Wah, Haris, ladangmu dan ternakmu seperti diberkahi," seru Pak Imam, tetangga dekat, sambil menepuk bahu Haris. Haris tersenyum gugup. "Ah, mungkin cuma kebetulan, Pak. Hanya beberapa hari terakhir, entahlah." Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Siang harinya, saat Haris duduk di tepi sungai sambil membersihkan alat cangkul, ia melihat seorang anak perempuan jatuh dari rakit kayu di sungai sebelah. Air deras menariknya, dan ia berteriak panik. Tanpa sadar, Haris melompat, tangannya bergerak seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Begitu tangannya menyentuh air di sekitar anak itu, arus tiba-tiba melambat. Anak itu bisa menggapai tangan Haris dan ditarik ke tepi dengan selamat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang, dan beberapa berbisik, "Haris, apa yang baru saja terjadi?" Haris sendiri bingung, tubuhnya gemetar,
dan ia tidak bisa menjelaskan secara logis apa yang terjadi. Aku hanya ingin membantu, jawabnya, suara serak. Namun hatinya tahu, ini bukan kebetulan lagi. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Malam harinya, Haris duduk di beranda rumah sambil menatap langit gelap. Ia memikirkan anak sapi liar yang ditemuinya beberapa hari lalu. Ada hubungan misterius yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan alam. Ia merasakan bisikan halus, seperti suara angin yang menuntunnya, meski tak jelas kata-katanya. Haris menunduk, memejamkan mata, dan merasakan hawa hangat mengalir dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Haris memutuskan untuk mengamati ladangnya lebih teliti. Saat ia berjalan menyusuri barisan jagung, tanaman yang disentuhnya tumbuh lebih cepat, daun-daun yang sebelumnya menguning kini hijau mengilap. Haris tersenyum, tetapi rasa takut juga muncul. Apakah ini normal? Apakah manusia seharusnya memiliki kemampuan seperti ini? Pak Leman, seorang petani tua, melihat Haris dari jauh. Haris, kau benar-benar berbeda. Ladangmu, dan bahkan hewan-hewanmu, seperti hidup sendiri, katanya sambil menggaruk kepala. Haris hanya tersenyum canggung. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa berat di lidahnya. Hari itu, Haris kembali ke hutan untuk mencari anak sapi liar. Saat ia berjalan di antara pepohonan, burung-burung seakan menuntunnya, dan angin berhembus lembut seolah memberi arah. Di sebuah batu besar dekat sungai kecil, ia menemukan anak sapi itu. Hewan itu menatap Haris dengan mata bersinar. Haris mendekat perlahan. "Kau? Apa ini semua karena kau?" tanya Haris pelan, seolah takut jika berkata terlalu keras. Anak sapi itu hanya menatapnya, dan Haris merasakan aliran energi hangat yang menjalar dari tubuhnya sendiri ke arah sapi itu. Sesuatu bergetar di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian aneh terus berlanjut. Seringkali, tanaman di ladangnya tumbuh subur hanya dengan Haris menyentuhnya. Hewan yang sakit sembuh lebih cepat. Bahkan beberapa orang yang sedang sakit ringan merasa lebih sehat setelah berbicara atau disentuh Haris. Hal ini membuat Haris bingung, karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kemampuan yang muncul begitu saja. Tetapi di balik semua itu, ada rasa tanggung jawab yang besar. Haris tahu, kekuatan ini bukan main-main. Jika salah digunakan, bisa membawa bencana. Malam harinya, ia sering duduk termenung di beranda rumah, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Suatu malam, mimpi datang. Dalam mimpinya, anak sapi liar berdiri di tengah cahaya lembut, dikelilingi pohon-pohon raksasa yang seakan hidup. Anak sapi itu menatap Haris, dan tiba-tiba ia bisa berbicara dengan suara lembut yang hanya Haris yang bisa dengar. "Haris, hatimu tulus, itulah yang membuatmu diberkahi. Tapi ingat, setiap karomah adalah ujian. Gunakan dengan bijak, jangan untuk keserakahan atau ego. Alam dan makhluk hidup selalu mengawasi." Haris terbangun dengan keringat dingin. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Ia menyadari bahwa pertemuan pertamanya dengan anak sapi liar bukan kebetulan. Anak sapi itu adalah simbol, petunjuk, dan pembimbing dalam karomah yang mulai muncul di dirinya. Hari berikutnya, Haris mulai belajar memperhatikan tanda-tanda alam. Angin, suara air, dan gerakan binatang mulai memiliki makna tersendiri. Ia belajar membaca petunjuk yang sebelumnya tidak pernah ia sadari, dan setiap kali membantu tanaman, hewan, atau manusia, ia merasakan energi mengalir dari dalam dirinya. Kini,
Desa Gunung Madu mulai menatap Haris dengan rasa kagum dan penasaran. Mereka menyadari sesuatu yang luar biasa terjadi pada pemuda desa sederhana ini, meski Haris sendiri masih belajar memahami anugerah yang baru datang dalam hidupnya. Kejadian aneh itu bukan hanya sekadar keberuntungan, ini adalah awal dari perjalanan karomah yang akan mengubah hidup Haris dan mungkin seluruh desa selamanya. Sejak pertemuannya dengan anak sapi liar, kehidupan Haris perlahan berubah. Kejadian aneh terus muncul. Tanaman di ladang tumbuh subur, ternak sehat kembali, dan beberapa orang merasa lebih ringan dan segar hanya dengan berada dekat dengannya. Tetapi, meski semua ini terlihat indah, Haris merasa ada sesuatu yang mengintai di balik karomahnya, rasa tanggung jawab dan kekhawatiran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Haris menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Ia membutuhkan bimbingan. Maka suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan sederhana, ia memutuskan pergi menemui kakek Jaya, seorang pria tua yang dikenal bijak dan hidup menyepi di pinggir desa. Kakek Jaya terkenal karena pengetahuan tentang alam, obat-obatan tradisional, dan kemampuan membaca tanda-tanda alam yang misterius. Banyak warga desa percaya, kakek itu bisa merasakan hal-hal yang tidak kasat mata. Haris menapaki jalan setapak menuju gubuk kakek Jaya. Pepohonan rindang menyambutnya dengan bisikan angin yang lembut, seolah menuntunnya. Setibanya di gubuk kecil dari kayu dan bambu itu, Haris menatap sekeliling, ada ramuan yang digantung di dinding, buku-buku tua bertumpuk, dan berbagai patung kecil dari kayu yang digambarkan sebagai hewan atau makhluk gaib. Kakek Jaya sedang duduk di kursi goyang, menatap Haris dengan mata tajam namun penuh kebaikan. "Ah, Haris, sudah lama aku menunggumu," kata kakek itu, suaranya serak namun hangat. Haris terkejut. "Bagaimana? Kakek bisa tahu?" tanya Haris. Kakek Jaya tersenyum misterius, namun tidak menjawab. Mereka duduk bersama di beranda gubuk. Haris menceritakan semua yang terjadi, pertemuannya dengan anak sapi liar, kejadian aneh di ladang, ternak yang sembuh, dan pengalaman menyelamatkan anak dari sungai. Kakek Jaya mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk perlahan, tanpa menginterupsi. Setelah Haris selesai bercerita, kakek Jaya mengambil napas dalam-dalam. "Haris, yang terjadi padamu bukan kebetulan. Kau telah diberkahi karomah karena hatimu tulus dan tindakanmu murni. Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa menerima anugerah seperti ini," kata kakek itu dengan suara pelan, namun berat maknanya. Haris menatap kakek itu, bingung sekaligus kagum. "Karomah? Apa maksudnya, kakek?" tanyanya. Kakek Jaya tersenyum, matanya berkilau seperti menyimpan rahasia alam. Karomah adalah kemampuan spiritual yang diberikan alam dan Tuhan, Haris. Bukan sekadar kekuatan fisik atau kebetulan. Ia muncul karena kebaikanmu, kesabaranmu, dan ketulusan hatimu. Tapi ingat, setiap karomah adalah ujian. Jika digunakan dengan ego, keserakahan, atau ketakutan, ia bisa menjadi bencana bagi diri sendiri maupun orang lain. Haris menelan ludah, jantungnya berdebar. "Jadi, aku harus belajar mengendalikannya?" "Benar," jawab kakek Jaya. "Dan bukan hanya mengendalikannya, tapi juga memahami makna di balik setiap kejadian. Alam, hewan, manusia, semua memiliki energi dan tanda. Karomahmu membantumu membaca dan menyelaraskan diri dengan keseimbangan itu." Haris merasa berat sekaligus terinspirasi. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya menolong karena naluri dan rasa kasihan, tapi kini tindakannya memiliki konsekuensi yang lebih besar. Kakek Jaya kemudian mengajarkan Haris beberapa hal penting. Pertama,
cara berhubungan dengan alam. Saat kau menyentuh tanaman, sapi, atau air, rasakan energi yang mengalir. Jangan gunakan karomah untuk ego, ambisi, atau kepentingan pribadi. Selalu tanya pada hatimu, apakah niatmu tulus? Kedua, cara mendengar dan memahami tanda-tanda alam. Kakek Jaya menunjukkan bagaimana suara angin, gemerisik daun, dan gerakan burung dapat menjadi petunjuk. Hanya orang yang tenang dan sabar yang bisa membaca bahasa alam ini, katanya. Ketiga, cara menjaga keseimbangan diri sendiri. Karomah yang tidak terkendali bisa melemahkan tubuh, membuat pikiran kacau, bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Haris diajarkan meditasi sederhana, pernapasan, dan introspeksi rutin setiap hari. Selama berhari-hari, Haris tinggal di gubuk kakek Jaya, belajar cara menggunakan karomahnya. Setiap pagi, ia berlatih menyentuh tanaman, hewan, dan air, merasakan energi mengalir di tangannya. Setiap sore, ia belajar mendengar tanda alam, angin, hujan, kicau burung, dan gerakan hewan kecil di sekitar hutan. Ia mulai merasakan ikatan yang lebih dalam dengan alam dan makhluk hidup. Pada satu sore, saat Haris duduk di tepi sungai kecil, kakek Jaya menatapnya dengan serius. Ingat, Haris. Karomah bukan hanya tentang membantu tanaman atau hewan. Ini juga tentang hati manusia. Kau akan diuji ketika harus memilih antara kebaikan diri sendiri, orang lain, dan alam. Hanya hati yang tulus yang bisa menghadapinya dengan bijak. Haris menunduk, merasakan beratnya kata-kata kakek itu. Ia menyadari, karomah yang muncul bukan hanya tentang kemampuan ajaib, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap keputusan kecil yang ia buat akan menentukan apakah karomah ini menjadi berkah atau malapetaka. Suatu malam, Haris bermimpi lagi. Anak sapi liar muncul di mimpinya, dikelilingi cahaya lembut. Ia menatap Haris dan berbicara dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh Haris. Haris, kau belajar dengan cepat. Tapi ingat, karomah bukan sekadar kekuatan. Ia adalah jembatan antara manusia, alam, dan Tuhan. Peliharalah keseimbangan itu. Jika kau tersesat, semua yang kau sayangi bisa hilang. Haris terbangun dengan keringat dingin, tetapi hatinya terasa ringan karena ia mulai memahami tanggung jawabnya. Ia menyadari bahwa anak sapi liar itu bukan sekadar makhluk biasa, melainkan pembimbing dan penghubung antara dirinya dan karomah yang baru muncul. Hari berikutnya, Haris kembali ke desa. Warga mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ia lebih tenang, lebih bijak, dan aura damai seolah menyelimutinya. Orang-orang yang sebelumnya kagum dengan kejadian aneh mulai merasa bahwa Haris bukan hanya pemuda biasa, ada sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Haris tersenyum, tetapi hatinya tetap waspada. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus ia pelajari, dan banyak ujian yang menunggu. Ia bertekad menggunakan karomahnya untuk kebaikan, menjaga keseimbangan alam, dan membantu orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat itu, Haris menatap hutan di kejauhan, tempat anak sapi liar sering muncul. Ia tahu, perjalanan karomahnya tidak akan mudah, tetapi dengan bimbingan kakek Jaya dan ikatan dengan makhluk ajaib itu, ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Sejak belajar dari kakek Jaya, Haris merasa dunianya perlahan berubah. Ladang, hutan, sungai, dan hewan-hewan di sekitar desa tidak lagi hanya benda mati atau makhluk biasa. Semuanya seolah memiliki kehidupan, energi, dan pesan yang bisa dirasakan jika hati terbuka. Namun, memahami semua itu bukan perkara mudah.
Haris harus belajar sabar, menenangkan diri, dan membaca tanda-tanda alam yang halus, hal yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Suatu pagi, Haris berjalan menuju hutan, dengan matahari baru menembus pepohonan dan kabut tipis menggantung di udara. Anak sapi liar yang ditemuinya beberapa waktu lalu muncul dari balik semak, matanya besar dan bersinar lembut. Kali ini, sapi itu tidak takut, malah mendekat dan menggosokkan kepalanya ke tubuh Haris. "Selamat pagi, teman kecilku," kata Haris sambil tersenyum. Ada perasaan hangat di dadanya, seolah anak sapi itu memahami setiap kata yang diucapkan. Haris duduk di tanah, mengamati sekeliling hutan. Angin berdesir lembut, daun-daun bergoyang seirama, dan burung-burung berkicau seperti menyambut pagi. Hari itu, Haris memutuskan untuk melatih dirinya membaca alam. Ia mulai dengan tanaman di sekitarnya. Saat tangannya menyentuh batang pohon dan dedaunan, ia merasakan getaran halus, denyut kehidupan yang mengalir melalui akar, batang, dan daun. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan energi itu menyatu dengan tubuhnya. Tanaman yang disentuhnya sedikit bergoyang, daunnya tampak lebih hijau dan segar. Haris tersenyum. Ia mulai menyadari bahwa karomahnya bukan sekadar kemampuan fisik, tetapi kemampuan membaca dan menyelaraskan diri dengan kehidupan di sekitarnya. Setelah itu, Haris mengamati binatang di sekitar hutan. Seekor kelinci yang biasanya lari ketakutan, kali ini hanya menatapnya. Haris menunduk, menatap mata kelinci itu dengan lembut, dan merasakan rasa takutnya menghilang. Energi hangat mengalir dari tangan Haris, dan kelinci itu perlahan melompat mendekat, seolah percaya pada Haris. Anak sapi liar yang berada di dekatnya menggeram pelan, seakan memberikan semangat. Haris merasa ikatan dengan hewan itu semakin kuat. Ia mulai memahami bahwa sapi kecil ini bukan hanya makhluk ajaib, tetapi juga teman sekaligus guru yang menunjukkan jalan untuk memahami karomahnya. Hari-hari berikutnya, Haris rutin mengunjungi hutan. Ia belajar menenangkan diri, mendengarkan suara alam, dan merasakan energi yang mengalir melalui setiap makhluk hidup. Ia menyadari bahwa alam memiliki bahasa tersendiri. Suara angin membawa pesan tentang hujan, gemerisik daun memberi petunjuk arah, dan gerakan hewan kecil menandakan keseimbangan ekosistem. Suatu sore, saat Haris duduk di tepi sungai, anak sapi liar mendekat dan mulai bermain-main di air. Haris menatapnya, tersenyum, dan merasa hati kecilnya penuh kedamaian. Ia menunduk, merasakan getaran air yang menyentuh kakinya. Seketika, air di sekitar mereka berkilau lembut, seolah merespons energi yang keluar dari Haris. Ia terkejut, tetapi juga merasa senang. "Ini, karomahku bekerja dengan alam," gumamnya pelan. Tidak hanya itu, Haris juga mulai memahami bagaimana karomahnya bisa membantu manusia. Ia mencoba menyentuh beberapa tanaman obat liar yang tumbuh di pinggir sungai. Tanaman yang sebelumnya layu, perlahan kembali segar. Ia memetik beberapa daun untuk dibuat ramuan sederhana, lalu memberikan kepada seorang tetua desa yang sedang sakit. Setelah beberapa jam, tetua itu merasa lebih segar, dan matanya bersinar lega. Warga desa mulai menyadari perubahan yang terjadi, meski mereka tidak sepenuhnya memahami dari mana kekuatan itu berasal. Di tengah semua latihan itu, Haris mulai mengamati tanda-tanda dari anak sapi liar. Hewan itu sering muncul di tempat-tempat tertentu, seakan menuntunnya ke pohon dengan buah obat atau ke sungai yang airnya murni. Haris menyadari bahwa sapi kecil ini bukan hanya teman bermain, tetapi pemandu yang menunjukkan jalan untuk mengembangkan karomahnya. Setiap kali sapi itu menatapnya dengan mata besar penuh pengertian, Haris merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Alam, kehidupan,
dan energi tak kasat mata yang mengalir di seluruh semesta. Suatu hari, saat Haris berjalan lebih jauh ke hutan, ia melihat jejak binatang yang tidak biasa, telapak besar dan gemetar di tanah. Anak sapi liar tampak menoleh ke arah Haris, seakan mengatakan, "Ikuti aku." Haris mengikuti sapi itu, dan mereka tiba di sebuah clearing kecil, tempat di tengah hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan lingkaran hangat di tanah. Di sana, tanaman liar tumbuh subur, air sungai kecil mengalir jernih, dan burung-burung kecil berkicau riang. Haris duduk di tengah tempat itu, menutup mata, dan merasakan energi yang begitu kuat mengalir di sekelilingnya. Angin berdesir lembut, membawa aroma bunga dan tanah basah. Ia merasakan ikatan antara dirinya, anak sapi liar, hutan, dan seluruh kehidupan yang ada. Ini bukan sekadar kekuatan. Ini adalah pemahaman mendalam tentang keseimbangan, keharmonisan, dan tanggung jawab yang datang bersamaan dengan karomahnya. Malam itu, Haris kembali ke desa dengan hati yang damai, tetapi juga penuh tekad. Ia tahu perjalanan ini baru awal. Persahabatannya dengan alam dan anak sapi liar adalah kunci untuk memahami karomahnya sepenuhnya. Setiap hari, ia akan belajar, melatih diri, dan menjaga niat tetap murni. Karena hanya hati yang tulus, sabar, dan penuh keberanian yang bisa menggunakan karomah untuk kebaikan, bukan kehancuran. Sejak saat itu, Haris mulai dikenal oleh warga desa bukan hanya sebagai pemuda yang rajin, tetapi juga sebagai sosok yang tenang, bijak, dan memiliki kedekatan khusus dengan alam. Ia membantu menanam, merawat ternak, dan menyembuhkan tanaman layu. Dan di setiap langkahnya, anak sapi liar selalu ada di dekatnya, menjadi teman, pemandu, dan simbol karomah yang baru saja membuka pintu kehidupan Haris ke dunia yang penuh keajaiban. Hari itu langit desa Gunung Madu tampak berbeda. Awan kelabu menggantung rendah sejak pagi, angin bertiup tidak seperti biasanya, lebih berat, lebih dingin. Haris berdiri di tepi ladang sambil memandangi hamparan sawah yang mulai menguning. Entah mengapa, hatinya terasa tidak tenang, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Anak sapi liar berdiri tak jauh darinya. Hewan itu biasanya lincah dan tenang, namun kali ini gelisah. Ia mondar-mandir, menggeram pelan, lalu menatap Haris dengan mata yang dalam, seolah ingin menyampaikan peringatan. "Kau merasakannya juga, ya?" gumam Haris pelan. Angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berguguran, dan burung-burung beterbangan menjauh dari hutan. Dari kejauhan, Haris mendengar teriakan warga desa. Suara panik. Suara ketakutan. "Haris! Haris!" teriak seseorang sambil berlari ke arahnya. Itu Pak Imam, wajahnya pucat. Sungai meluap. Anak-anak terjebak di seberang. Jembatan bambu hampir roboh. Dada Haris berdegup kencang. Sungai itu berada di bagian terdalam desa, dan arusnya sangat deras jika hujan turun di hulu. Tanpa berpikir panjang, Haris langsung berlari menuju sungai, diikuti beberapa warga. Anak sapi liar ikut berlari di belakangnya, seolah tak mau ditinggalkan. Sesampainya di sana, pemandangan itu membuat Haris tertegun. Air sungai naik hampir setinggi dada orang dewasa. Jembatan bambu yang menghubungkan dua sisi desa bergoyang hebat, beberapa bagian sudah patah. Di seberang, 3 anak kecil menangis ketakutan, terjebak bersama seorang ibu tua yang tak kuat berenang. "Tidak bisa menunggu lagi," teriak seseorang. "Kalau jembatan roboh." Belum selesai kalimat itu, terdengar suara keras. Kerak. Salah satu tiang jembatan patah, membuat jembatan miring tajam.
Teriakan semakin panik. Haris menutup mata sejenak. Ia teringat kata-kata kakek Jaya, karomah adalah ujian, bukan pameran. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban tanggung jawab yang mendadak terasa sangat besar. Aku akan ke sana, kata Haris tegas. Warga terdiam. Beberapa menatapnya ragu, beberapa lainnya berharap. Haris, arusnya deras. Kau bisa terseret, teriak Pak Imam. Haris menatap sungai, lalu menunduk menyentuh tanah basah di bawah kakinya. Ia menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, membuka hatinya. Ia tidak meminta kekuatan. Ia hanya berniat menolong. Saat kakinya melangkah ke air, sesuatu terjadi. Arus yang sebelumnya ganas perlahan melemah di sekitar tubuh Haris. Air tetap mengalir, tapi tidak menyeretnya. Haris bisa berdiri dengan kokoh, seolah sungai itu mengenalinya. Anak sapi liar berdiri di tepi sungai, menggeram pelan, dan tanah di sekitarnya terasa bergetar halus. Haris berjalan mendekati jembatan yang hampir roboh. Setiap langkah terasa berat, tapi hatinya mantap. Ia meraih ujung bambu jembatan, dan saat tangannya menyentuhnya, ia merasakan getaran kuat, tak hanya dari bambu, tapi dari sungai, tanah, dan udara. Tenang, aku di sini, katanya pelan. Ajaibnya, jembatan itu berhenti bergoyang. Tidak sepenuhnya stabil, tapi cukup untuk dilewati. Haris menyeberang perlahan, mencapai anak-anak dan ibu tua itu. Pegang aku satu persatu, ucap Haris lembut, meski suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh air. Ia menggendong anak pertama, lalu yang kedua, lalu membantu ibu tua itu berjalan. Setiap kali tubuh mereka bersentuhan dengan Haris, rasa hangat menyelimuti mereka, menenangkan ketakutan di wajah mereka. Namun saat hampir mencapai seberang, arus sungai tiba-tiba kembali menguat. Air menghantam kaki Haris dengan keras. Tubuhnya oleng. Untuk sesaat, rasa takut menyusup ke hatinya. Kalau aku jatuh, semuanya. Pada saat itulah Haris teringat wajah anak sapi liar. Ketulusan tatapannya. Kesetiaannya. Ia membuka mata dan menyingkirkan rasa takut itu. Aku tidak sendiri, bisiknya. Ia menancapkan kakinya lebih kuat ke dasar sungai. Energi hangat mengalir deras dari dadanya, menyatu dengan air. Arus kembali melemah. Dengan sisa tenaga, Haris membawa mereka ke tepi sungai dengan selamat. Begitu kaki terakhir menginjak daratan, warga bersorak. Tangis haru pecah. Anak-anak memeluk orang tua mereka, ibu tua itu bersujud sambil menangis. Haris jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Anak sapi liar mendekat, menggosokkan kepalanya ke bahu Haris. Sentuhan itu mengalirkan ketenangan yang dalam, seolah mengisi kembali tenaga yang terkuras. Namun di tengah haru itu, Haris menyadari sesuatu yang lain. Ia hampir kehilangan kendali. Malam harinya, Haris duduk sendirian di tepi hutan. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya lebih berat. Ia menyadari bahwa karomahnya bisa menguras tenaga dan jiwanya jika digunakan tanpa kendali. Ia juga menyadari betapa tipis batas antara niat tulus dan bahaya. Anak sapi liar berdiri di sampingnya, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Aku hampir gagal hari ini, kata Haris lirih. Anak sapi itu menggeram pelan, lalu menatap Haris seolah berkata, kau memilih dengan benar. Malam itu, Haris bermimpi. Ia berdiri di tengah sungai yang tenang. Air jernih, cahaya bulan memantul indah. Anak sapi liar berdiri di seberangnya dan berbicara tanpa suara.
ujian pertamamu bukan tentang kekuatan, Haris, tapi tentang keberanian menghadapi rasa takutmu sendiri. Masih banyak ujian menantimu. Haris terbangun dengan napas berat, namun hatinya mantap. Ia kini tahu, karomah bukan hadiah untuk membuatnya istimewa, tapi amanah untuk melindungi. Dan ujian pertama telah ia lewati, bukan tanpa luka, tapi dengan hati yang tetap utuh. Setelah peristiwa sungai meluap, nama Haris mulai disebut-sebut di seluruh desa Gunung Madu. Awalnya, itu hanya bisik-bisik penuh kekaguman. Orang-orang memujinya sebagai pemuda pemberani, penolong, bahkan ada yang menyebutnya berbeda dengan nada kagum. Namun, seperti angin yang bisa membawa kesejukan sekaligus badai, kabar itu perlahan berubah arah. Di warung kopi, di pematang sawah, di dapur-dapur rumah warga, cerita tentang Haris mulai berkembang, dan tidak semuanya baik. Apa mungkin manusia biasa bisa menghentikan arus sungai? Bisik seorang lelaki setengah baya. Jangan-jangan dia punya ilmu aneh, sahut yang lain dengan nada curiga. Aku dengar dia sering ke hutan sendirian, siapa tahu bersekutu dengan makhluk tak terlihat, tambah suara lain. Haris tidak langsung menyadari perubahan sikap warga. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu di ladang, merawat ternak, dan sesekali masuk ke hutan bersama anak sapi liar. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Senyum warga tak lagi setulus dulu. Beberapa orang menghindari tatapannya. Anak-anak yang dulu berlari menyambutnya kini ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Suatu sore, Haris berjalan melewati warung Pak Wiryo. Percakapan yang tadinya ramai mendadak terhenti. Semua mata menoleh ke arahnya, lalu satu persatu menunduk atau berpaling. Hati Haris terasa tercekat. Apa aku melakukan kesalahan? Batinnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu semakin kuat ketika ia mendengar namanya disebut dengan nada sinis dari balik dinding bambu. Malam itu, Haris duduk di beranda rumahnya, termenung. Anak sapi liar berbaring di dekatnya, merasakan kegelisahan tuannya. Haris mengelus kepalanya pelan. Mengapa menolong justru membuat orang menjauh? Tanyanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, gosip semakin tajam. Ada yang menuduh Haris sengaja memamerkan kemampuan. Ada yang mengatakan ia membawa sial. Bahkan ada yang mulai melarang keluarganya menerima bantuan Haris, takut ketularan hal yang tidak mereka pahami. Puncaknya terjadi ketika Pak Leman, petani tua yang pernah ditolong Haris, jatuh sakit lagi. Beberapa warga langsung berbisik, itu karena sering dibantu Haris. Pasti ada akibatnya. Haris mendengar kabar itu dari kejauhan. Dadanya sesak. Tanpa ragu, ia mendatangi rumah Pak Leman, membawa ramuan dari tanaman hutan yang biasa ia gunakan. Namun sebelum ia masuk, beberapa warga menghadangnya. Haris, jangan ikut campur, kata seorang pria dengan nada dingin. Kenapa? Tanya Haris, terkejut. Kami tidak mau hal-hal aneh lagi. Kami ingin cara biasa, sahut yang lain. Kata-kata itu seperti pisau. Haris menatap wajah-wajah yang dulu ramah, kini penuh kecurigaan. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena menahan luka di dalam dada. Baik, ucap Haris pelan. Ia berbalik pergi, meninggalkan ramuan itu di depan rumah Pak Leman tanpa berkata apa-apa. Malam itu, hujan turun deras. Haris berjalan menuju hutan, membiarkan air membasahi tubuhnya. Ia merasa lebih tenang di antara pepohonan dibanding di tengah manusia. Anak sapi liar mengikutinya, setia seperti bayangan.
Di tengah hutan, Haris berlutut. Untuk pertama kalinya sejak karomah itu muncul, ia merasa ragu. "Apa aku seharusnya berhenti?" bisiknya. "Apa aku salah menerima karomah ini?" Angin berembus pelan, dedaunan berdesir lembut. Anak sapi liar berdiri di hadapannya, menatap Haris dengan mata dalam yang penuh pengertian. Haris merasakan getaran halus, bukan kekuatan, tapi ketenangan. Ia teringat kata-kata kakek Jaya, ujian terberat bukan datang dari alam, tapi dari hati manusia, termasuk hatimu sendiri. Beberapa hari kemudian, ujian itu semakin nyata. Seorang pria bernama Sastro, yang dikenal iri dan licik, mulai memprovokasi warga. Ia menyebarkan cerita bahwa Haris menggunakan karomah untuk menguasai desa, bahwa anak sapi liar itu adalah pertanda buruk. Kalau dibiarkan, desa kita bisa celaka, katanya lantang di balai desa. Beberapa warga mulai terpengaruh. Ketakutan bercampur iri adalah racun yang cepat menyebar. Haris dipanggil ke balai desa. Ia berdiri di tengah ruangan bambu itu, dikelilingi tatapan yang beragam, ada yang marah, takut, ragu, dan sedikit yang masih percaya. "Kami ingin kau berhenti melakukan hal-hal aneh," kata salah satu tetua. "Kembalilah menjadi pemuda biasa." Haris menunduk. Kata-kata itu berat, tapi ia memahami ketakutan mereka. Perlahan ia mengangkat kepala. "Aku tidak pernah berniat menonjolkan diri," ucapnya tenang. "Aku hanya menolong karena aku mampu. Jika itu membuat kalian takut, aku akan menjaga jarak. Tapi aku tidak akan berhenti berniat baik." Ruangan hening. Tidak ada sorak, tidak ada dukungan. Hanya diam. Haris pulang dengan langkah berat. Malam itu, ia duduk bersama anak sapi liar di tepi hutan. Bulan separuh, cahaya pucat menyinari wajahnya yang lelah. "Ujian ini lebih sakit dari arus sungai," katanya pahit. Anak sapi liar mendekat, menyentuhkan dahinya ke dada Haris. Getaran hangat mengalir, bukan untuk menguatkan tubuh, tapi untuk menenangkan hati. Haris memejamkan mata. Ia akhirnya mengerti. Karomah bukan hanya tentang menolong, tapi tentang bertahan dalam kesalahpahaman, tentang tetap tulus meski dicurigai, dan tentang tidak membenci saat dibenci. Keesokan harinya, Haris tetap membantu, diam-diam. Ia merawat tanaman dari jauh, meninggalkan ramuan di depan rumah orang sakit tanpa nama, memperbaiki saluran air di malam hari tanpa diketahui siapapun. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena yakin, kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Dan jauh di dalam hutan, anak sapi liar berdiri tegak, menatap ke arah desa. Seolah tahu, ujian ini belum selesai. Karena ketika manusia mulai takut dan iri, badai yang lebih besar biasanya akan datang. Desa Gunung Madu belum sepenuhnya pulih dari perpecahan batin warganya ketika ancaman baru datang, diam-diam, namun berbahaya. Pagi itu, suara mesin mobil memecah keheningan desa. Sebuah kendaraan hitam berhenti di depan balai desa, mengundang tatapan penasaran warga. 3 orang pria turun dari mobil. Pakaian mereka rapi, sepatu mengkilap, jelas bukan orang desa. Salah satunya mengenakan kacamata hitam meski matahari belum tinggi. Mereka tersenyum ramah, tapi ada sesuatu dalam sikap mereka yang membuat Haris, yang mengamati dari kejauhan, merasa tidak nyaman. "Siapa mereka?" bisik seorang warga. Kata Pak Sastro, "Mereka dari kota." Katanya peneliti, jawab yang lain. Haris merasakan getaran halus di dadanya, tanda yang sudah mulai ia kenali. Anak sapi liar yang berada di pinggir hutan mendadak gelisah, menendang tanah pelan dan menggeram rendah.
sesuatu yang buruk sedang mendekat. Di balai desa, para pendatang itu berbicara panjang lebar. Mereka mengaku tertarik dengan kondisi alam Gunung Madu yang unik dan ingin melakukan penelitian. Namun lambat laun, pembicaraan mereka mengarah pada satu nama. Haris, ucap salah satu dari mereka sambil tersenyum tipis. Kami mendengar pemuda itu memiliki kemampuan istimewa. Beberapa warga saling pandang. Ada yang bangga, ada yang takut. Kami ingin bertemu dengannya, lanjut pria berkacamata itu. Bukan untuk menyakiti, justru untuk bekerja sama. Kemampuan seperti itu langka, bisa membawa banyak manfaat, bahkan uang. Kata uang membuat sebagian warga terdiam lebih lama. Haris dipanggil ke balai desa. Ia melangkah masuk dengan tenang, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Tatapan para pendatang itu menelusuri tubuhnya, bukan seperti melihat manusia, melainkan seperti menilai barang berharga. "Kau Haris?" tanya salah satu dari mereka. "Iya," jawab Haris singkat. "Kami mendengar tentang apa yang bisa kau lakukan," kata pria berkacamata itu. "Kami tertarik. Jika kau mau bekerja sama dengan kami, hidupmu bisa berubah. Tidak perlu lagi bertani. Kau bisa terkenal. Kaya." Haris menatap mata pria itu. Dingin. Kosong. Tidak ada niat menolong, hanya keinginan memiliki. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Haris tenang. "Kami ingin kau menunjukkan kemampuanmu." "Dan anak sapi itu?" jawabnya tanpa ragu. Makhluk itu sangat menarik. Saat nama anak sapi liar disebut, dada Haris terasa panas. Di kejauhan, hewan itu menggeram keras, membuat dedaunan bergetar. "Itu bukan milik siapapun," tegas Haris. "Dan aku tidak menggunakan apapun untuk kepentingan pribadi." Senyum pria itu memudar. "Jangan gegabah, Haris. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali." "Aku sudah menjawab," kata Haris, lalu berbalik pergi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Haris berada di hutan bersama anak sapi liar. Ia merasakan kegelisahan yang lebih berat dari sebelumnya. "Mereka tidak akan berhenti," gumamnya. Anak sapi liar mengelilinginya, lalu berhenti di depan Haris, menatapnya dengan mata yang penuh peringatan. Tanah di sekitar mereka bergetar halus. Angin berembus dingin. Keesokan harinya, desas-desus baru menyebar. Para pendatang itu mengunjungi rumah-rumah warga, membagi-bagikan uang, menjanjikan pembangunan jalan, fasilitas baru, dengan satu syarat, kerja sama. Kalau Haris menolak, berarti dia egois, kata salah satu dari mereka dengan suara lantang. Dia tidak memikirkan desa. Kata-kata itu memecah warga. Sebagian mulai menyalahkan Haris. Sebagian lainnya ragu, tapi tergoda. Puncaknya terjadi ketika Haris menyadari sesuatu yang mengerikan, anak sapi liar menghilang. Haris berlari ke hutan, ke tempat-tempat biasa mereka bertemu. Tidak ada. Jejak kaki asing terlihat jelas di tanah basah. Jantung Haris berdegup kencang. Mereka membawanya, bisiknya. Amarah, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya, karomah di dalam dirinya bergejolak liar. Pepohonan bergetar, angin berputar, dan burung-burung terbang menjauh. Haris berlutut, menekan dadanya. "Tenang, tenang," katanya pada dirinya sendiri. Ia teringat pesan kakek Jaya, kekuatan yang lahir dari amarah hanya akan membawa kehancuran. Ia menarik napas panjang,
menenangkan hati, lalu berdiri. Tatapannya tajam, bukan penuh amarah, tapi tekad. Haris mengikuti jejak itu sampai ke sebuah bangunan kosong di pinggir desa, bekas gudang tua. Dari dalam, terdengar suara anak sapi liar menggeram ketakutan. Haris masuk tanpa ragu. 3 pria kota itu ada di sana, salah satunya memegang tali. "Kau cepat juga," kata pria berkacamata itu sambil tersenyum sinis. "Kami hanya ingin meminjamnya." "Lepaskan," kata Haris, suaranya rendah tapi menggema. "Dan kalau tidak, tantang pria itu." Haris melangkah maju. Ia tidak menyerang. Ia tidak berteriak. Ia hanya menutup mata, membuka hatinya, dan menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Sekejap kemudian, lampu gudang berkedip. Angin berputar di dalam ruangan. Tali di tangan pria itu terlepas sendiri, jatuh ke tanah. Anak sapi liar berlari ke arah Haris, berlindung di belakangnya. Wajah para pendatang berubah pucat. "Ini peringatan," kata Haris tegas. "Pergi. Jangan kembali." Tanpa banyak kata, mereka mundur. Ketakutan lebih kuat dari keserakahan. Malam itu, Haris duduk di hutan bersama anak sapi liar. Tubuhnya lelah, tapi hatinya jernih. Ia tahu sekarang, karomahnya bukan hanya untuk menolong desa, tapi untuk melindungi dari mereka yang ingin merusak keseimbangan. Dan di kejauhan, desa Gunung Madu masih terpecah, belum tahu bahwa badai terbesar belum datang. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat, seolah matahari pun ragu menyinari desa Gunung Madu. Malam sebelumnya meninggalkan bekas yang dalam di hati Haris. Meski anak sapi liar telah kembali ke sisinya, rasa aman itu rapuh. Ia tahu, ancaman belum benar-benar pergi. Anak sapi liar berdiri di tepi hutan, menatap ke arah desa dengan gelisah. Nafasnya berat, dan sesekali ia menghentakkan kaki, membuat tanah bergetar halus. Haris mengelus punggungnya pelan, mencoba menenangkan. "Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu lagi," ucap Haris lirih. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, kabar buruk menyebar cepat. Sebagian warga desa jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuh mereka lemas, demam tinggi, dan ladang-ladang mulai mengering seolah kehilangan kesuburannya dalam semalam. Air sungai yang biasanya jernih berubah keruh. Warga panik. "Ini karena Haris," teriak seseorang di tengah kerumunan. "Sejak dia berurusan dengan kekuatan aneh itu, desa kita jadi celaka." Haris mendengar semua tudingan itu dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membela diri, tapi lebih dari itu, ia ingin menolong. Karomah dalam dirinya berdenyut, seakan memanggilnya untuk bertindak. Kakek Jaya datang menghampiri Haris dengan wajah muram. "Ini ujian besar, Riz," katanya pelan. "Bukan hanya untukmu, tapi untuk desa ini." "Apa yang harus kulakukan, Kek?" tanya Haris. "Keseimbangan terganggu," jawab kakek Jaya. "Ada yang memaksa alam melawan dirinya sendiri. Kau harus mengembalikannya, tapi dengan cara yang benar." Sore itu, suara mesin kembali terdengar. Mobil hitam itu kembali, lebih banyak, lebih berisik. Para pendatang kota tidak datang sendiri. Mereka membawa alat-alat besar, lampu sorot, dan beberapa orang berseragam. "Kami datang resmi," kata pria berkacamata hitam sambil menunjukkan surat. "Kami akan mengambil makhluk itu. Demi penelitian." Warga terdiam. Ketakutan berubah menjadi kebimbangan. Beberapa bahkan mengangguk setuju. Haris berdiri di depan mereka.
Tubuhnya tenang, tapi matanya menyala. "Jika kalian mengambilnya," kata Haris lantang, "desa ini akan kehilangan keseimbangannya. Penyakit, kekeringan, itu baru permulaan." "Tahayul," bentak salah satu pria berseragam. "Minggir." Anak sapi liar mengaum keras. Langit mendadak menggelap. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan. Tanah di sekitar Haris bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Warga berteriak panik. "Haris! Jangan!" teriak kakek Jaya. "Kendalikan hatimu." Haris menutup mata. Ia hampir kehilangan kendali. Dalam benaknya, ia melihat bayangan kehancuran, desa retak, hutan terbakar, anak sapi liar terluka. Ia teringat masa kecilnya, tanah yang subur, sungai jernih, tawa warga. Semua itu tidak boleh hilang. Haris berlutut, menempelkan tangan ke tanah. Nafasnya teratur. Karomah itu tidak lagi liar, tapi mengalir lembut. Angin mereda. Langit perlahan cerah. "Pergilah," kata Haris dengan suara tegas tapi damai. "Ini bukan tempat kalian." Namun salah satu pria mencoba menarik tali ke arah anak sapi liar. Seketika itu juga, anak sapi liar mengamuk. Ia berlari ke arah hutan, diikuti oleh beberapa orang yang mencoba mengejar. "Hentikan!" teriak Haris. Tanpa pikir panjang, Haris berlari menyusul. Hutan berubah menjadi arena kejar-kejaran. Akar-akar muncul dari tanah, menghalangi langkah para pengejar. Dahan-dahan bergerak, menutup jalan. Haris tidak menciptakan itu, ia hanya meminta. Alam menjawab. Di sebuah lembah kecil, anak sapi liar terpojok. Para pengejar mengepung. Haris berdiri di antara mereka. "Ambil aku saja," kata Haris tiba-tiba. "Tinggalkan dia." Semua terdiam. "Apa maksudmu?" tanya pria berkacamata itu. "Karomah itu ada padaku," jawab Haris. "Bukan padanya. Jika kalian ingin sesuatu, ambil aku." Kakek Jaya yang menyusul dari belakang terkejut. "Haris, jangan." Namun Haris sudah memutuskan. Untuk sesaat, keserakahan di mata pria-pria itu muncul jelas. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, tanah di lembah itu bergetar kuat. Sungai kecil di dekatnya meluap, memotong jalan. Suara alam menggema, bukan mengancam, tapi memperingatkan. Pria berkacamata itu mundur selangkah. Wajahnya pucat. "Ini gila, kita pergi." Mereka mundur tergesa, meninggalkan alat-alat dan ambisi mereka. Haris jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Anak sapi liar mendekat, menyentuhkan kepalanya ke bahu Haris. Hangat. Tenang. Saat mereka kembali ke desa, keajaiban mulai terlihat. Air sungai kembali jernih. Tanah ladang menghitam basah. Warga yang sakit perlahan membaik. Kesadaran menyebar pelan-pelan. Beberapa warga menunduk malu. "Kami salah menuduhmu, Riz," ucap seorang ibu dengan suara bergetar. Haris hanya tersenyum lelah. "Aku hanya ingin desa ini baik-baik saja." Malam itu, Haris duduk di tepi hutan. Kakek Jaya di sampingnya. "Kau telah memilih jalan berat," kata kakek Jaya. "Tapi kau belum sampai akhir." Haris menatap langit penuh bintang. Ia tahu satu hal pasti, selama ia hidup, ia akan menjadi penjaga keseimbangan, entah disukai atau dibenci. Dan di balik kegelapan hutan, sesuatu yang lebih besar mulai terbangun.
Malam turun dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang penuh penantian. Hutan di sekitar desa Gunung Madu terasa lebih hidup dari biasanya. Pepohonan berdesir pelan, tanah bernafas, dan angin seolah membawa bisikan dari masa lalu. Haris duduk bersila di bawah pohon tua yang telah ada jauh sebelum desa itu berdiri. Anak sapi liar berbaring di dekatnya, matanya terpejam namun telinganya tetap waspada. Sejak kejadian siang tadi, Haris merasakan karomahnya berubah, lebih dalam, lebih berat, seolah meminta jawaban. Kakek Jaya datang dengan langkah perlahan. Di tangannya, ia membawa kain tua yang terlipat rapi. "Sudah waktunya kau tahu," ucapnya lirih. Haris membuka mata. "Tentang apa, Kek?" Kakek Jaya menghela napas panjang. "Tentang dirimu. Tentang kenapa alam memilihmu." Ia duduk di hadapan Haris, lalu membuka kain tua itu. Di dalamnya terdapat sebilah keris kecil, berkarat, dan sebuah kalung kayu dengan ukiran sederhana. "Itu milik siapa?" tanya Haris. "Ini peninggalan leluhurmu," jawab kakek Jaya. "Leluhur yang pernah menjadi penjaga wilayah ini, jauh sebelum Gunung Madu dikenal manusia." Haris terdiam. Dadanya bergetar. Setiap kata kakek Jaya terasa seperti kunci yang membuka pintu lama di dalam dirinya. "Dulu," lanjut kakek Jaya, "alam dan manusia hidup seimbang. Tapi selalu ada yang serakah. Leluhurmu diberi amanah, bukan kekuasaan, melainkan karomah. Kekuatan yang hanya muncul jika hati bersih dan niat lurus." "Lalu kenapa karomah itu ada padaku?" tanya Haris pelan. "Karena darah itu mengalir padamu," jawabnya. "Dan karena alam menilai kau layak meneruskan amanah itu." Haris menunduk. Ingatannya melayang ke masa kecil, bagaimana ia selalu merasa lebih tenang di hutan, bagaimana hewan-hewan tidak pernah takut padanya, bagaimana tanah terasa hidup di bawah kakinya. "Anak sapi liar itu?" tanya Haris. Kakek Jaya tersenyum tipis. "Ia bukan sembarang makhluk. Ia adalah penanda. Selama ia ada, keseimbangan dijaga. Jika ia jatuh ke tangan yang salah, alam akan murka." Tiba-tiba, anak sapi liar terbangun. Ia berdiri, menatap ke arah utara. Suaranya menggema rendah, penuh peringatan. Tanah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. "Apa yang terjadi?" tanya Haris. "Pihak kota tidak menyerah," jawab kakek Jaya. "Mereka membawa sesuatu atau seseorang yang bisa memaksa alam." Belum sempat Haris bertanya lebih jauh, langit di kejauhan memerah. Awan bergerak cepat, membentuk pusaran gelap. Angin dingin menyapu desa. Warga berlarian panik. "Haris!" teriak seseorang. Hutan bergerak. Haris berdiri. Karomah di dalam dirinya berdenyut kuat, hampir menyakitkan. Ia menggenggam kalung kayu pemberian kakek Jaya. Saat kalung itu menyentuh dadanya, aliran hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia melihat penglihatan singkat, leluhur-leluhurnya berdiri berjajar, wajah mereka tenang namun tegas. "Pilihanmu akan menentukan segalanya." Di tepi hutan, Haris melihat mereka, orang-orang kota dengan alat berat, dan di tengahnya seorang pria tua berwajah pucat, memegang tongkat aneh berukir simbol-simbol asing. Aura di sekelilingnya terasa salah, dingin, memaksa, tidak selaras. "Itu pawang bayaran," gumam kakek Jaya. "Dia memaksa alam tunduk." Pria tua itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah terbelah. Pohon-pohon merintih. Hewan-hewan lari ketakutan.
Anak sapi liar mengamuk. Ia berlari ke depan, namun Haris menahannya. "Tenang," kata Haris lembut. "Sekarang giliranku." Haris melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah mereda, seolah mengakui kehadirannya. "Kau tidak seharusnya di sini," kata Haris pada pria tua itu. Pria itu tertawa pelan. "Alam ada untuk dikuasai. Kau hanya anak desa dengan kebetulan." Haris menggeleng. Alam tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa dijaga. Pertemuan dua kekuatan itu membuat udara bergetar. Angin berputar, hujan mulai turun deras. Petir menyambar. Haris menutup mata, melepaskan ego, rasa takut, dan kemarahannya. Ia membuka hatinya sepenuhnya. Tanah berhenti bergetar. Akar-akar mencengkeram tongkat pria tua itu, menariknya perlahan. Simbol-simbol pada tongkat memudar. Pria tua itu terjatuh, kelelahan. Alat-alat berat mati satu persatu. Keheningan kembali. Namun Haris terduduk lemas. Nafasnya tersengal. Karomah itu menguras dirinya lebih dari sebelumnya. Kakek Jaya berlutut di sampingnya. "Ada harga yang harus dibayar, Riz." "Apa maksudmu?" tanya Haris lemah. "Kau bisa terus menjadi penjaga," jawab kakek Jaya. "Tapi karomah ini akan mengikat hidupmu pada tanah ini. Atau kau lepaskan, dan keseimbangan akan berpindah." Haris menatap anak sapi liar. Ia menatap desa di kejauhan, lampu-lampu kecil, rumah-rumah sederhana, kehidupan yang ia cintai. Ia belum menjawab. Malam itu, seluruh desa tertidur dalam damai yang rapuh, tak menyadari bahwa fajar akan membawa pilihan terakhir. Fajar datang dengan cahaya lembut, menyapu desa Gunung Madu seperti tangan yang menenangkan luka lama. Kabut pagi menggantung rendah, membungkus rumah-rumah dan ladang dengan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Namun di hati Haris, badai belum sepenuhnya reda. Ia berdiri di tepi hutan, memandang desa yang telah membesarkannya. Anak sapi liar berada di sisinya, diam, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Nafas Haris terasa berat. Kata-kata kakek Jaya dari malam sebelumnya terus bergema di kepalanya. "Karomah ini akan mengikat hidupmu pada tanah ini, atau kau lepaskan." Haris berjalan menyusuri desa. Warga mulai keluar rumah. Beberapa menunduk hormat, beberapa menatap dengan rasa bersalah, dan sebagian lagi hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka semua merasakan perubahan. Udara lebih sejuk, tanah kembali subur, sungai mengalir jernih seperti dulu. Di depan surau kecil, kakek Jaya menunggu. "Kau sudah memilih?" tanya lelaki tua itu. Haris tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang biru pucat. "Jika aku tetap menjadi penjaga," katanya pelan, "apa yang akan terjadi padaku?" "Kau tidak akan pernah benar-benar pergi dari tempat ini," jawab kakek Jaya jujur. "Kau akan hidup sederhana, tapi terikat. Karomahmu akan terus mengalir selama niatmu lurus. Dan jika kulepaskan, keseimbangan akan tetap ada," kata kakek Jaya. "Tapi penjaganya bukan lagi manusia. Anak sapi liar itu akan kembali ke alam sepenuhnya. Kau akan menjadi orang biasa." Haris menunduk. Ia teringat mimpinya dulu, pergi ke kota, hidup lebih mudah, melihat dunia. Semua itu kini terasa jauh, hampir asing. Ia menatap anak sapi liar. Hewan itu menatap balik, tenang, penuh pengertian. Tidak memohon, tidak menahan. Seolah berkata,
Apapun pilihanmu, aku menerima. Di tengah lapangan desa, Haris berdiri di hadapan warga. Semua berkumpul tanpa komando. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Saudara-saudaraku, ucap Haris lantang namun lembut, aku bukan orang suci. Aku hanya pemuda desa seperti kalian. Apa yang terjadi selama ini bukan untuk membuatku tinggi, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa alam bukan milik kita. Hening menyelimuti lapangan. Aku diberi pilihan, lanjut Haris. Dan pilihanku bukan tentang diriku sendiri. Ia melangkah ke tengah lapangan, menempelkan telapak tangan ke tanah. Anak sapi liar berdiri di sampingnya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun. Aku memilih menjaga keseimbangan, kata Haris akhirnya. Bukan sebagai orang yang diagungkan, tapi sebagai bagian dari desa ini. Cahaya hangat menyelimuti mereka. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan sinar lembut seperti matahari sore. Tanah bergetar halus, bukan ancaman, melainkan pengakuan. Anak sapi liar mengaum pelan, lalu perlahan berjalan menuju hutan. Setiap langkahnya membuat rumput tumbuh lebih hijau. Di tepi hutan, ia berhenti, menoleh ke arah Haris untuk terakhir kalinya. Haris mengangguk. Pergilah. Tugasmu selesai. Anak sapi liar menghilang di balik pepohonan. Tidak ada kesedihan yang tajam, hanya kelegaan yang dalam. Cahaya meredup. Haris berdiri tegak. Ia merasa berbeda. Karomah itu tidak hilang, tapi menyatu lebih tenang, lebih sunyi. Tidak lagi bergolak, tidak lagi memaksa. Hari-hari berlalu. Desa Gunung Madu berubah perlahan. Tidak menjadi kota besar. Tidak kaya mendadak. Namun ladang subur, sungai bersih, dan penyakit jarang datang. Warga hidup dengan kesadaran baru, mengambil seperlunya, menjaga seperlunya. Haris kembali bertani. Tertawa bersama warga. Kadang membantu, kadang diam di tepi hutan. Tidak ada ritual besar. Tidak ada pujian berlebihan. Namun setiap kali alam terganggu, Haris tahu. Ia tidak memerintah alam, ia mendengarkan. Suatu sore, kakek Jaya duduk di samping Haris di pematang sawah. Kau tidak menyesal? Tanya lelaki tua itu. Haris tersenyum. Dulu aku ingin pergi jauh. Sekarang aku tahu, tempatku di sini. Angin berhembus lembut. Dari kejauhan, terdengar suara hewan hutan, tenang, seimbang. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, desa Gunung Madu tertidur dalam damai. Tidak tahu apakah Haris penjaga atau hanya petani biasa. Dan itulah keseimbangan yang sejati.